Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai pendekatan kebutuhan pokok dalam pengembangan masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Faiza, NIM 12040121556. Saya berasal dari kelas PMIA. Nah, di dalam kebutuhan pokok ada 3 yang akan kita bahas, yaitu pertama sandang, kemudian pangan, dan yang terakhir yaitu papan. Teman-teman, di dalam materi ini ada 5 hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian kebutuhan pokok. Kemudian yang kedua, pemahaman terhadap paradigma kebutuhan pokok. Kemudian yang ketiga, pendekatan kebutuhan pokok. Yang keempat, upaya dalam menanggulangi kemiskinan. Dan yang kelima yaitu sejarah tata ekonomi internasional baru. Kita akan memasuki materi yang pertama yaitu pengertian kebutuhan pokok. Pertama yaitu kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kesejahteraan. Kebutuhan manusia mencerminkan adanya perasaan kurang puas yang ingin dipenuhi dalam diri manusia yang muncul secara alamiah untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kemudian kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan utama yang harus dipenuhi agar manusia dapat mempertahankan hidupnya. Kebutuhan yang termasuk dalam kebutuhan pokok adalah kebutuhan makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Memasuki materi kedua yaitu tentang pemahaman paradigma terhadap kebutuhan pokok. Nah, di dalam paradigma kebutuhan pokok ada 3 yang akan dibahas, yaitu pertama, paradigma terhadap kebutuhan pokok bukan anti pertumbuhan ekonomi. Kemudian peningkatan produksi barang dan jasa, dan yang terakhir yaitu mengurangi angka kemiskinan. Kemudian materi yang ketiga, pendekatan kebutuhan pokok. Nah, di dalam pendekatan kebutuhan pokok ada beberapa pihak yang pro dan juga kontra terhadap pendekatan kebutuhan pokok. Nah, adapun pihak yang pro terhadap pendekatan kebutuhan pokok, mereka beranggapan bahwa pertama, pendekatan kebutuhan pokok merupakan suatu usaha untuk menciptakan negara sejahtera di negara berkembang. Kemudian yang kedua, strategi kebutuhan pokok mengutamakan teknologi yang patut. Kemudian pihak yang kontra, mereka beranggapan bahwa pendekatan kebutuhan pokok hanya mengutamakan konsumsi bukan investasi. Kemudian yang kedua, strategi kebutuhan pokok hanya mengekalkan keterbelakangan ekonomi. Selanjutnya materi yang keempat yaitu upaya dalam menanggulangi kemiskinan. Nah, adapun upaya tersebut yang pertama yaitu mengurangi korupsi, percaya produk lokal, kemudian tingkatkan mutu barang, maksimalkan pendidikan dan keterampilan, jujur, dan juga gigih. Kemudian materi yang terakhir yaitu sejarah tata ekonomi internasional baru. Sejarah tata ekonomi internasional baru menjelaskan bahwa suatu gagasan yang dimulai sejak pertengahan tahun 50-an dalam konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Dialog tersebut terus berlanjut secara resmi maupun tak resmi selama 60-an dan permulaan tahun 70-an. Tetapi pengegasan resmi atau gagasan perintisan tata ekonomi internasional baru terlaksana dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1974. Dalam sidang tersebut disahkan sebuah resolusi yang merumuskan keterlibatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mewujudkan suatu tata ekonomi internasional baru yang didasarkan pasca asas keadilan, persamaan kedaulatan, kepentingan bersama, serta kerjasama antar semua negara di dunia tanpa memperhatikan sistem ekonomi dan sosial masing-masing. Kemudian ada 5 masalah pokok yang melatar belakangi tercetusnya tata ekonomi internasional baru. Yang pertama yaitu ketimpangan dalam distribusi cadangan moneter internasional. Yang kedua, negara-negara kaya secara tidak proporsional mengambil manfaat dari distribusi nilai tambah produk-produk yang diperdagangkan antar negara-negara maju dan negara-negara miskin. Negara-negara maju menerapkan berbagai kebijakan proteksionistis terhadap industri dan pasar mereka.
Kemudian yang keempat, hampir semua kontrak dan konsesi oleh perusahaan-perusahaan multinasional di negara berkembang menguntungkan perusahaan-perusahaan tersebut. Dan yang kelima, dalam pengambilan keputusan ekonomi yang mempengaruhi perkembangan ekonomi dunia, negara-negara berkembang nyaris tidak terlibat. Baiklah, begitulah materi pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.